Tanggal 21 Juni 2025 menandai momen penting dalam ketegangan antara AS dan Iran, ketika Washington mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 Spirit dari Pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam. Ini adalah pengerahan B-2 terbesar sejak operasi Irak pada tahun 2003, yang menegaskan pentingnya dan prioritas tinggi misi untuk menghancurkan fasilitas nuklir bawah tanah utama di wilayah Iran. Presiden Trump mengumumkan hasil serangan tersebut, menyatakan, "Malam ini, saya dapat melaporkan kepada dunia bahwa serangan udara ini merupakan keberhasilan militer yang spektakuler. Fasilitas pengayaan nuklir utama Iran telah dihancurkan sepenuhnya." Nama-nama ini telah terdengar selama bertahun-tahun saat mereka membangun fasilitas penghancuran yang mengerikan ini. Tujuan kami adalah menghancurkan fasilitas pengayaan nuklir Iran. Presiden Donald Trump mengonfirmasi bahwa pesawat pengebom B-2, salah satu pesawat tempur terbaik yang dimiliki militer AS, digunakan dalam serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran. Menurut laporan New York Times, pembom B-2 menjatuhkan sedikitnya 6 bom penghancur bunker berat di Fordo, fasilitas nuklir utama Iran, selama serangan tersebut. Sementara itu, kapal selam juga meluncurkan 30 rudal jelajah Tomahawk ke lokasi nuklir Natanz dan Isfahan. Gedung Putih merilis foto-foto yang diambil di dalam ruang situasi selama serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Dalam foto-foto tersebut, Presiden Donald Trump terlihat duduk di tengah meja komando, dikelilingi oleh anggota utama Tim Keamanan Nasional, termasuk Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan Kepala Staf Gedung Putih Susan Wiles. Foto-foto ini diambil selama serangan udara yang menargetkan fasilitas nuklir di Natanz dan Isfahan dengan pengeboman presisi. Setiap pesawat pengebom B-2 mampu membawa 2 bom penghancur bunker GBU-57, yang juga dikenal sebagai penetrator persenjataan besar-besaran, dengan masing-masing berbobot 30.000 pon. Bom ini dirancang khusus untuk menembus struktur beton bawah tanah yang diperkuat. Sasaran utama dari serangan ini diakini adalah fasilitas nuklir Fordo, di mana Iran menyembunyikan aktivitas pengayaan uranium tingkat senjata dalam sebuah bunker yang terletak lebih dari 295 kaki di bawah tanah. Fasilitas ini sebelumnya telah dijelaskan oleh para pejabat militer sebagai zona terlarang bagi senjata konvensional. Poin taktis yang penting untuk dicatat adalah bahwa B-2 mengisi ulang bahan bakarnya segera setelah lepas landas, yang menunjukkan bahwa pesawat tersebut mungkin telah lepas landas dengan muatan maksimum, termasuk muatan penuh MOP sejak awal. Situasi ini hanya terjadi pada misi yang menuntut pengerahan cepat dan presisi ekstrim, di mana setiap menit dapat memengaruhi kemampuan untuk mempertahankan elemen kejutan strategis. Selain itu, pesawat E-4B yang dijuluki pesawat kiamat juga diaktifkan. Pesawat ini berfungsi sebagai pusat komando strategis lintas udara Amerika Serikat, yang mampu mempertahankan komando perang global secara langsung bahkan dalam situasi serangan nuklir. Pengerahan E-4B menunjukkan bahwa Pentagon telah meningkatkan operasi ini ke tingkat komando dan kontrol global, bukan sekadar serangan udara tunggal. Faktor penting lainnya adalah pemilihan Pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam, bukan Diego Garcia yang lebih dekat dengan Iran. Guam memiliki hanggar khusus untuk pembom B-2, kemampuan pertahanan yang lebih kuat, dan yang terpenting, keamanan yang lebih besar terhadap pengawasan satelit Cina, serta ancaman serangan udara dan rudal hipersonik yang tiba-tiba. Bukan kebetulan bahwa Fordo menjadi titik fokus kampanye serangan udara AS. Fasilitas nuklir ini merupakan salah satu situs paling dilindungi di Iran, terletak lebih dari 295 kaki di bawah lapisan beton, batu, dan baja, kedalaman yang hampir tidak dapat ditembus oleh semua bom konvensional. Selama bertahun-tahun, fasilitas ini dianggap sebagai zona terlarang bagi intelijen barat dan angkatan udara. Namun, waktu telah berubah. Sejak 2024, para analis terus-menerus memperingatkan bahwa Iran menunjukkan tanda-tanda memulai kembali pengayaan uranium pada tingkat 90%, yang merupakan ambang batas untuk senjata nuklir, tepat di fasilitas Fordo. Laporan dari IAEA, bersama dengan sumber intelijen dari AS dan Israel, menunjukkan peningkatan tajam dalam aktivitas teknis, aliran material, dan personel di situs tersebut. Tidak perlu menunggu Iran mengumumkan kepemilikan senjata nuklir, Washington sudah menganggapnya sebagai garis merah. Salah satu pesawat tempur terbaik yang dimiliki militer AS, digunakan dalam serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran. Menurut laporan New York Times, pembom B-2 menjatuhkan sedikitnya 6 bom penghancur bunker berat di Fordo, fasilitas nuklir utama Iran, selama serangan tersebut.
Sementara itu, kapal selam juga meluncurkan 30 rudal jelajah Tomahawk ke lokasi nuklir Natanz dan Isfahan. Gedung Putih merilis foto-foto yang diambil di dalam ruang situasi selama serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Dalam foto-foto tersebut, Presiden Donald Trump terlihat duduk di tengah meja komando, dikelilingi oleh anggota utama Tim Keamanan Nasional, termasuk Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan Kepala Staf Gedung Putih Susan Wiles. Foto-foto ini diambil selama serangan udara yang menargetkan fasilitas nuklir di Natanz dan Isfahan dengan pengeboman presisi. Setiap pesawat pengebom B-2 mampu membawa 2 bom penghancur bunker GBU-57, yang juga dikenal sebagai penetrator persenjataan besar-besaran, dengan masing-masing berbobot 30.000 pon. Bom ini dirancang khusus untuk menembus struktur beton bawah tanah yang diperkuat. Sasaran utama dari serangan ini diyakini adalah fasilitas nuklir Fordo, di mana Iran menyembunyikan aktivitas pengayaan uranium tingkat senjata dalam sebuah bunker yang terletak lebih dari 295 kaki di bawah tanah. Fasilitas ini sebelumnya telah dijelaskan oleh para pejabat militer sebagai zona terlarang bagi senjata konvensional. Poin taktis yang penting untuk dicatat adalah bahwa B-2 mengisi ulang bahan bakarnya segera setelah lepas landas, yang menunjukkan bahwa pesawat tersebut mungkin telah lepas landas dengan muatan maksimum, termasuk muatan penuh MOP sejak awal. Situasi ini hanya terjadi pada misi yang menuntut pengerahan cepat dan presisi ekstrim, di mana setiap menit dapat memengaruhi kemampuan untuk mempertahankan elemen kejutan strategis. Selain itu, pesawat E-4B yang dijuluki pesawat kiamat juga diaktifkan. Pesawat ini berfungsi sebagai pusat komando strategis lintas udara Amerika Serikat, yang mampu mempertahankan komando perang global secara langsung bahkan dalam situasi serangan nuklir. Pengerahan E-4B menunjukkan bahwa Pentagon telah meningkatkan operasi ini ke tingkat komando dan kontrol global, bukan sekadar serangan udara tunggal. Faktor penting lainnya adalah pemilihan pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam, bukan Diego Garcia yang lebih dekat dengan Iran. Guam memiliki hanggar khusus untuk pembom B-2, kemampuan pertahanan yang lebih kuat, dan yang terpenting, keamanan yang lebih besar terhadap pengawasan satelit Cina, serta ancaman serangan udara dan rudal hipersonik yang tiba-tiba. Bukan kebetulan bahwa Fordo menjadi titik fokus kampanye serangan udara AS. Fasilitas nuklir ini merupakan salah satu situs paling dilindungi di Iran, terletak lebih dari 295 kaki di bawah lapisan beton, batu, dan baja, kedalaman yang hampir tidak dapat ditembus oleh semua bom konvensional. Selama bertahun-tahun, fasilitas ini dianggap sebagai zona terlarang bagi intelijen barat dan angkatan udara. Namun, waktu telah berubah. Sejak 2024, para analis terus-menerus memperingatkan bahwa Iran menunjukkan tanda-tanda memulai kembali pengayaan uranium pada tingkat 90%, yang merupakan ambang batas untuk senjata nuklir, tepat di fasilitas Fordo. Laporan dari IAEA, bersama dengan sumber intelijen dari AS dan Israel, menunjukkan peningkatan tajam dalam aktivitas teknis, aliran material, dan personel di situs tersebut. Tidak perlu menunggu Iran mengumumkan kepemilikan senjata nuklir, Washington sudah menganggapnya sebagai garis merah. Satu-satunya senjata yang mampu menyerang Fordo secara efektif adalah bom GBU-57 MOP, sebuah amunisi yang dapat menembus puluhan kaki beton sebelum meledak. Angkatan Udara AS telah menghabiskan lebih dari 1 dekade menyempurnakan strategi serangan gabungan yang memadukan presisi siluman dan daya tembus. Semuanya berpusat di sekitar desain unik B-2. Selama lebih dari 10 tahun, pilot B-2 telah berlatih dengan simulasi serangan di Fordo selama latihan di Guru Nevada dan Utah, yang secara akurat mencerminkan medan pegunungan berbatu di Iran. Faktor kunci lainnya yang mendorong AS untuk bertindak cepat adalah kekhawatiran terhadap kemampuan pertahanan baru Iran. Meskipun sistem S-300 yang dibeli dari Rusia dan disebarkan di sekitar Fordo bukan yang paling canggih, ketika dikombinasikan dengan jaringan peringatan dini, radar domestik, dan rudal permukaan ke udara jarak menengah, Iran dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada setiap intrusi jika AS mengungkapkan niatnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengerahan B-2 dari Guam merupakan langkah strategis yang dirancang untuk memastikan kejutan penuh. Dengan kemampuan hampir total yang tidak terlihat oleh radar, kemampuan terbang di ketinggian tinggi, dan kecepatan jelajah yang stabil, B-2 adalah satu-satunya pesawat yang mampu mendekati target tanpa meninggalkan jejak. Jika dikoordinasikan dengan jet tempur F-22 dan F-35 yang bertugas menekan pertahanan udara dan mengganggu radar, kerentanan pertahanan Iran akan semakin mudah dieksploitasi. Di Israel,
Fajar hari Kamis tidak dimulai dengan sinar matahari, tetapi dengan suara sirene serangan udara yang memekakkan telinga. Penduduk yang baru bangun terpaksa bergegas ke tempat perlindungan bom. Di langit, rentetan rudal balistik dari Iran menghujani seperti badai api. Beberapa rudal berhasil dicegat, tetapi banyak yang berhasil melewati sistem pertahanan udara dan menyerang target sipil. Di Saroa, salah satu rumah sakit terbesar di Israel Selatan, sebuah rudal menghantam lobi utama, menghancurkan area perawatan. Pemandangan mengerikan terulang di Tel Aviv dan Ramlah, tepat di jantung daerah perkotaan yang padat penduduk. Namun, sementara Israel mempertahankan posisi mereka lebih dari 600 meter jauhnya, serangan balasan lainnya telah dimulai. Kali ini, Iranlah yang merasakan dampaknya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Angkatan Udara Israel melancarkan serangkaian serangan udara dalam skala yang belum pernah terlihat sejak Perang Teluk. Operasi yang diberi nama Rising Lion ini difokuskan pada target strategis vital rezim Tron, tidak hanya menargetkan pangkalan militer, sistem pertahanan udara, atau depot rudal. Kali ini, Israel mengarahkan serangan langsung ke tulang punggung fasilitas produksi rudal rezim Ayatollah, pusat kendali UAV, dan bahkan lokasi nuklir yang sebelumnya dianggap tidak layak untuk diserang. Menurut sumber dari televisi Israel, serangkaian helikopter serang IRGC Cobra dihancurkan di pangkalan Kanasha. Jaringan listrik di Tron padam, dan ATM serta bank tidak beroperasi, menandakan bahwa serangan siber terkoordinasi diluncurkan bersamaan dengan serangan bom. Dalam kejadian yang mencengangkan, televisi nasional Iran tiba-tiba dibajak. Alih-alih siaran berita resmi, jutaan pemirsa terkejut melihat logo kampanye Singa yang Bangkit di layar mereka, disertai pesan yang menyerukan pemberontakan untuk menggulingkan rezim. Ini merupakan tamparan langsung bagi kepemimpinan Tron di waktu tayang utama. Saluran penyiaran diambil alih dengan gambar-gambar protes dan seruan berulang untuk turun ke jalan, yang disiarkan selama berjam-jam sebelum seluruh internet di negara itu ditutup untuk menghentikan transmisi. Perlawanan Iran tentu saja ada. Setelah setiap serangan Israel, rudal Shahab dan pesawat tak berawak bunuh diri terus meluncur menuju perbatasan Israel. Namun kali ini, kecepatan respons mereka terasa melambat. Peluncur rudal yang disembunyikan dengan hati-hati di dalam kontainer, hampir seluruhnya terdeteksi dan dihancurkan oleh pengintaian Israel dalam waktu 36 jam. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ini sekadar respons taktis atau langkah pertama dalam kampanye untuk mengubah lanskap regional secara menyeluruh. Kemudian, berita mengejutkan muncul. Presiden Donald Trump dilaporkan telah menyetujui rencana untuk menyerang Iran, meskipun belum memberikan lampu hijau. Serangkaian kapal perang AS menarik diri dari pangkalan di kawasan Teluk, beralih ke gencatan senjata untuk mempersiapkan sikap perang. Pangkalan udara AS di Qatar dan Bahrain segera dievakuasi, sementara tim medis lapangan dan bank darah diterjunkan di dekat Iran, menandakan bahwa Washington benar-benar mempersiapkan diri menghadapi konflik berskala besar. Sementara itu, IDF menyatakan bahwa bahkan tanpa dukungan AS, Israel akan mampu membuat Iran bertekuk lutut dalam waktu 3 minggu. Namun, jika AS terlibat, semuanya akan berakhir dalam beberapa hari. Sementara asap dan api masih mengepul di langit Tel Aviv, sebuah ledakan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pimpinan Iran. Reaktor nuklir Insinyur 40 di kota Irak telah hancur total. Gambar satelit yang diambil sebelum dan sesudah serangan udara menunjukkan kehancuran yang menyeluruh. Kubah reaktor hancur, dan seluruh kompleks teknis terbuka terhadap udara. Kolom uap putih mengepul dari inti reaktor, jelas menunjukkan bahwa reaktor tersebut beroperasi tepat sebelum serangan. Ini bukan fasilitas biasa. Insinyur 40 adalah satu-satunya reaktor air berat yang dimiliki Iran, sebuah lokasi yang mampu secara diam-diam memproduksi plutonium tingkat senjata tanpa memerlukan uranium yang diperkaya. Para ahli menyebut ini sebagai jalan pintas untuk membangun bom atom, dan Israel memahami hal ini lebih baik daripada siapapun.